buat Tuhan sekali lagi. Amin. Haleluya. Mari kita hayati bersama pujian ini. Tuhan, ku rindu. Tuhan, ku rindu.
pribadi dengan pribadi dengan Engkau yang kami bersyukur ya Bapa, karena pada malam hari ini pun kami dapat menikmati pertemuan pribadi dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari kita terus menyembah Dia. memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berdaulat, Tuhan bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami masih rindu ya Bapa. Namun ini waktunya untuk kami mendengar Engkau berbicara ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Seluruh kerinduan kami adalah dapat mendengarkan Engkau juga berbicara buat kami ya Tuhan, supaya kami diteguhkan, dibentuk dan dikuatkan di dalam Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk yang masih berdiri. Mazmur 63 boleh dipancarkan. Baik, mari kita angkat pujian ini dengan hati yang benar-benar rindu kepada Tuhan. Saya sangat rindu mengangkat pujian ini setiap kali
membaca ayat ini, dan saya sangat rindu kalau pujian ini kita angkat dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan, penyerahan. Haleluya Jesus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Yes, Lord Jesus. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kita ulang sekali lagi, hanya lelaki saja. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Wanita dan kanak-kanak saja. Amen. Yes, Lord Jesus. Mari kita sama-sama akui di hadapan Tuhan. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegang Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegang Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Dan menaikkan tanganku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Yang terakhir, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini, penyembahan ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah melihat hati kami ketika kami mengungkapkan ini ya Bapa. Ada kerinduan yang sangat dalam yang kami miliki ya Tuhan. Dan kerinduan ini akan kami pegang selama-lamanya bagi kemuliaan nama-Mu. Firman Tuhan akan diberitakan. Berbicaralah ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Haleluya, haleluya. Shalom. Dua malam. Anun bala. Bala daya, bala bawang, bala dusun.
Tuhan, sabar-sabar dululah jemaat ya, sebab tinggal 1 minggu saja lagi kami keluar ataupun berada di luar. Memang kami punya kerinduan, sangat-sangat rindu, rindu mau melihat senyuman bapak-bapak yang ada di sini, bapak-bapak tua, bapak-bapak muda, dan juga seluruh jemaat. Kerinduan kami sangat luar biasa. Tapi apakan daya, kita akan terus tetap menjalankan tugas di kawasan. Jadi pembacaan kita malam ini saya tidak akan baca lagi, kita sudah nyanyikan itu sebagai pembacaan ataupun sebagai renungan kita pada malam hari ini. Cuma saya ingin sampaikan beberapa perkara yang sangat-sangat penting, sangat-sangat penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sesuai dengan pembacaan kita tadi, kerinduan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita ingin menjadi jemaat, rindu. Saya rindu untuk menjadikan ataupun membawa jemaat ataupun bersama-sama dengan jemaat untuk menjadi jemaat yang betul-betul happening di hadapan Tuhan. Bukan yang bikin pening. Ya, kadang-kadang ada jemaat yang bikin pening. Memuji menyembah Tuhan macam tunggu ya semua. Jadi itu bikin pening. Kita mau happening, betul-betul happening, happy, dan ya bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan, mengagungkan namanya dengan puji-pujian. Tidak apa kalau kita semua menari. Kalau kamu menari, baru saya mau menari. Saya malu baru menari sebenarnya. Tadi pun waktu latihan itu saya ingat, syukur kami ada latihan menanam padi. Jadi bolehlah begini-gini sudah. Kalau tidak ada latihan begini, aduh. Jadi kita mau menjadi jemaat yang betul-betul happening di hadapan Tuhan. Bukan mau menunjuk-nunjuk dan bukan mau memaksa, tetapi kita mau enjoy bersama-sama dengan Tuhan. Itulah jemaat yang berkerinduan. Amin. Berkerinduan di hadapan Tuhan. Jadi kerinduan kepada Tuhan, kalau kita merujuk pembacaan sebentar tadi, apa yang diungkapkan ataupun dinyatakan oleh pemazmur, itu kerinduan itu wujud dan terbentuk ketika dia ada hubungan dengan Tuhan. Dia ada hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat rapat dengan Tuhan. Kerinduan itu wujud, terbentuk. Jadi perkara pertama yang kita mau lakukan adalah kita perlu memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Memelihara, maksud dia memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Jangan terputus, jangan rusak bentuk dia. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu tidak melekat di antara satu sama lain. Tuhan sebenarnya sedang menghulur tangan untuk membukakan ruangan untuk hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi kita itulah yang membuatkan hubungan itu tidak terjalin, tidak terkonek dengan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kerinduan kepada Tuhan itu wujud ketika kita ada hubungan yang baik, sangat baik dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, jemaat di sini sangat luar biasa karena tetap memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mari kita teruskan untuk memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan itu. Kerinduan kepada Tuhan itu juga terbentuk ketika kita menyadari bahwa kita ini sentiasa perlukan Tuhan. Hubungan ataupun kerinduan kepada Tuhan itu terbentuk ketika kita ini sentiasa menyadari bahwa kita itu perlukan Tuhan. Nah, kadang orang banyak orang yang sangat luar biasa yang tidak lagi mau mengakui, mengklaim bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan dia. Segala-galanya dalam kehidupan dia adalah hikmat manusiawi. Segala-galanya dalam kehidupan dia adalah keuangan dan sebagainya. Itu yang ada pada dia. Sehingga dia katakan semua yang ada pada hari ini adalah hasil usaha, hasil titik baru, hasil hikmat saya. Tapi sebenarnya di sebalik semuanya itu, kita perlu sadari bahwa kita itu perlukan Tuhan. Kita sangat perlukan Tuhan.
baru hubungan ataupun kerinduan kita kepada Tuhan itu terbentuk. Yang ketiga, kerinduan kepada Tuhan itu terbentuk ketika kita dapat menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan bahwa sebelum itu, yang kedua tadi, pemazmur mengatakan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini, dalam alam semesta ini begitu luar biasa. Tetapi bagi saya, dia katakan, yang lebih luar biasa itu adalah bila kita menyadari bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kita baca seluruh pemazmur. Dan yang ketiga tadi, hubungan ataupun kerinduan itu terbentuk ketika kita dapat menjaga hubungan dengan sesama. Ini sangat-sangat penting. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, kita sedang melakukan suatu yang luar biasa, yaitu hubungan kekeluargaan ataupun kebersamaan yang luar biasa. Dan ini perlu dipelihara sehingga terbentuklah kerinduan kita ataupun tergenapilah kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat semua ini berlaku dalam kehidupan kita, maka senanglah hati Tuhan. Senanglah hati Tuhan melihat kita. Jadi peliharalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan? Bagaimana memelihara hubungan yang baik dengan sesama? Mari kita lihat. Yang pertama, untuk memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan ataupun mengecapi ataupun menghidupi kerinduan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita perlu memelihara hubungan dengan sesama terlebih dahulu. Itu yang pertama. Hubungan dengan sesama. Tadi hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan, itu tidak akan terjadi ketika kita tidak ada hubungan yang terbaik dengan sesama. Karena kalau kita katakan aku mengasihimu, itu firman Tuhan katakan. Kalau kita katakan aku mengasihimu, tapi aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara-saudara kita, itu berarti kita tidak juga mengasihi Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, pelihara hubungan dengan sesama. Sesama ini adalah sesama manusia, bukan orang-orang yang beriman ataupun bukan orang-orang seiman saja yang dikasihi, tetapi semua manusia, semua orang. Tidak kira jenis kulit dia hitam kah, putih kah, kuning kah, dan sebagainya. Tidak kira rambutnya putih atau coklat atau merah, tidak kira. Tidak kira dia suku bangsa apa, tidak kira. Kita tetap mengasihi. Tidak kira dia agama apa, kita perlu mengasihi. Itu perintah Tuhan. Kasihilah sesama manusia. Dan sesama manusia itu siapa? Semua orang. Semua yang bergelar manusia. Bergelar manusia. Adakah begitu? Semua yang adalah manusia yang masih berarti jadi orang. Semua yang masih orang. Sedangkan orang hutan pun kita mengasihi mereka. Itu lebih daripada manusia. Siapa yang pernah pergi di Sepilo? Ada? Baru satu orang. 2 orang lah si berdua. 3 orang saya, keluarga saya, anak-anak saya semua lahir di sana. Tapi bukan orang hutan. Ya, ada sesuatu yang istimewa tentang orang hutan ini. Kita perlu belajar. Dan saya seringkali tegur jemaat, kamu pergi tengok itu orang hutan. Karena saya selalu di sana, dekat di sana. Saya hanya 10 menit jalan kaki pergi ke tempat itu. Gereja pelayanan saya itu hanya 10 menit berjalan kaki pergi di sana. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang tepat masak. Orang hutan ini tepat masak. Kalau makan dia punya feeding time itu jam 9 pagi, dia sudah ada di sana sebelum jam 9 pagi. Jadi kita perlu tersinggung, kan? Manusia itu perlu tersinggung. Kalau dia punya feeding time untuk petang, jam 3 petang, sebelum jam 3 mereka sudah ada di sana. Apa yang mereka buat? Minta gambar, duduk-duduk posing dengan minta gambar, orang semua bergambar, oh pandai senyum lagi. Nah, kita perlu tersinggung dengan hal itu, saya katakan kepada jemaat.
Dan itu sangat dikasihi. Mereka itu sangat dikasihi, apalagi sesama kita manusia. Kita perlu mengasihi, memelihara hubungan di antara sesama kita. Peliharalah dengan baik. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang seiman, orang-orang yang segereja, kita perlu pelihara hubungan yang baik di antara sesama kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu saling menggigit, janganlah kamu saling menelan, dia katakan. Tapi ya, kita sebagai orang-orang percaya tidak perlulah saling tuduh menuduh, saling menggigit, saling menelan, dan saling makan-memakan di antara satu sama lain. Boleh kita makan-makan bersama, tetapi jangan makan-makan sesama. Makan-makan bersama boleh. Sebentar lagi kita akan makan bersama, tetapi jangan makan sesama. Nah, ini penting. Pelihara. Mari kita menjadi keluarga yang betul-betul keluarga yang saling memelihara hubungan di antara sesama. Nah, yang kedua dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang seterusnya. Kita boleh baca itu. Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Kita boleh baca ini. Apa yang dikatakan di sana? Ayat yang ketiga dia katakan peliharalah kesatuan roh. Jadi ini perlu kita lakukan. Untuk memelihara hubungan dengan Tuhan, kita perlu pelihara kesatuan roh yang ada pada kita. Jangan miliki ataupun jangan masing-masing dengan rohnya sendiri. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, kita harus pelihara di dalam kehidupan kita, kebersamaan kita sebagai orang-orang percaya. Kerohanian yang sama. Kita perlu memiliki ataupun memelihara kerohanian yang sama. Jangan membeda-bedakan. Jangan memandang orang yang kami ini di level ini, kamu itu di level itu. Tidak. Kita perlu pelihara kesatuan roh. Kalau firman Tuhan katakan, kalau kamu yang kuat ini wajib menanggung yang lemah. Kalau kamu yang sudah pandai ini wajib tunjuk ajar kepada yang belum pandai. Nah, begitu juga dengan jemaat. Kalau saya seringkali menyatakan kepada jemaat sebelum saya keluar ataupun selepas saya keluar ataupun selepas saya masuk dalam satu sidang, saya katakan begini: kalau pastor yang sampai di sidang ini adalah pastor yang kurang dari segi pengalaman, kamu jemaat yang memberikan dia pengalaman, tunjuk ajar dia. Walaupun dia ada belajar teologi, bachelor kah, diploma kah, master of teologi kah, sekalipun dia doktor teologi, kalau dia kurang dalam pengalaman, tunjuk ajar dia. Jemaat jangan berdiam diri. Saya pun perlu diajar. Ajar buat latih, ajar sabar untuk berlatih, ajar sabar untuk buat apa saja, tolong ajar. Begitu juga dengan kekurangan-kekurangan yang lain, jemaat itu perlu mengajar. Saya seringkali katakan kepada jemaat untuk menjaga kesatuan. Kalau pastor yang sampai di tempat kamu itu adalah pastor yang compang-camping, perbetulkan dia. Jangan biarkan dia compang-camping masuk, compang-camping juga keluar. Begitu juga dengan pastor yang mungkin dia masuk, dia sangat-sangat kurus, kasih gaun dia. Dia, tapi jangan terlampau lah. Ya tengok, hampir lagi tinggal beberapa saja saya punya seluar yang boleh saya pakai sekarang. Kerja kamu lah ini. Tapi itulah pemeliharaan kesatuan yang baik. Peliharalah kesatuan roh. Kalau kita merasa bahwa kita itu sudah berada di level ini, tolong jangan tinggalkan yang lain. Gapai mereka, angkat mereka.
rangkul mereka dan bawa bersama-sama sampai ke level yang kamu ada. Berikan mereka tunjuk ajar, berikan mereka kemampuan, berikan mereka ajaran yang baik, sehingga bagaimana kamu boleh mencapai tahap ataupun level ini, ajar mereka untuk sampai ke tahap itu. Jangan tinggalkan, jangan tekan mereka. Kamu yang belum selevel dengan kami, sana. Jangan begitu. Bawa mereka bersama-sama. Saya seringkali umpamakan diri saya ini sebagai jembatan. Saya suka dengan mengumpamakan diri saya itu sebagai jembatan. Karena ramai orang yang tidak akan dapat menyeberang sungai ataupun tali air kalau tidak ada jembatan. Lalu saya jadikan diri saya ini sebagai jembatan. Dan ada juga orang-orang tua yang tidak mampu menelusuri jembatan itu tanpa ada pemegang. Saya juga rela untuk menjadi pemegang mereka, untuk dapat mereka menelusuri jembatan itu. Itulah saya umpamakan diri saya seperti itu. Tidak kiralah apapun tahap level iman orang, saya mau jaga kesatuan iman, kesatuan roh yang ada. Kita mau jaga itu, kita mau pelihara itu. Yang ketiga, 3M. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan dengan Tuhan, supaya kita itu benar-benar ada kerinduan kepada Tuhan terus-menerus, kita perlu memelihara kesetiaan untuk tetap rendah hati. Jangan jadi sombong, jangan jadi tinggi hati, jangan jadi angkuh, jangan bongkar, jangan congkak, tapi rendah hati. Memiliki kerendahan hati, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama. Tuhan tuntut. Yang mendahului kejatuhan, kata Amsal, adalah kesombongan. Yang mendahului keruntuhan moral itu adalah kesombongan. Yang mendahului segala ketidakserasian dalam gereja adalah kesombongan. Ada istilah mengatakan bahwa wah, dia ini sombong rohani. Tapi bagi saya istilah itu tidak terpakai. Sombong itu tidak rohani, itu rohani. Itu bagi saya. Tapi saya tidak tahu kalau kamu. Ada orang katakan sombong rohani. Dia sudah berada di level ini, wow. Lalu dia tidak pakai lagi orang-orang yang tidak selevel dengan dia, teologi dengan dia. Itu orang anggap sombong rohani. Tapi bagi saya, sekali lagi saya katakan, sombong rohani, perkataan sombong rohani itu tidak terpakai bagi saya. Karena yang sombong itu tidak rohani. Yang rohani itu adalah yang rendah hati. Rohana kalau sombong. Jadi jangan jadi sombong. Mari kita rendah hati. Dalam pencapaian kita pada hari ini pun, kalau saya pikir-pikir apa yang dinyatakan oleh pengerusi gereja kita beberapa waktu yang lalu, dalam hari Kamis yang lalu, sebenarnya kita itu dituntut supaya rendah hati, supaya jangan sombong, jangan membangga-banggakan diri di dalam hal pencapaian kita pada hari ini. Semakin padi berisi, semakin dia tumbuh. Tapi kadang-kadang padi sudah berisi, dia tumbuh, sudah betul-betul begini, berat sudah dia. Tapi bila pipit pergi makan, dia berdiri balik. Ya, dia berdiri balik sampai begini. Jadi maksud dia, kalau kita itu sudah penuh dengan segala sesuatu, isi-isi yang berisi, keadaan-keadaan pelayanan mungkin, tetapi kalau kita sombong, itu pipit pergi curi, ataupun iblis pergi curi semua itu isi kita, sehingga kita kembali berdiri begini dan tidak ada isinya. Jangan kita jadi sama seperti itu. Mari kita pelihara kesetiaan untuk tetap rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan, rendah hati di antara sesama, kita pelihara itu.
supaya kita dapat mengungkapkan ataupun menikmati kerinduan kepada Tuhan, hubungan kepada Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang sempurna. Yang keempat, bagaimana kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu kita sentiasa memastikan apakah kita ini masih berjalan ataupun di jalan kebenaran, atau sudah mulai tergelincir, atau sudah mulai perlahan perjalanan kita untuk mengikuti Tuhan, ataupun sudah mulai malap api rohani kita. Kita mulai cek, mari kita cek kembali diri kita pada hari ini supaya kita dapat memastikan hubungan kita dengan Tuhan itu tetap baik, tetap berjalan dengan baik. Mari kita pastikan apakah kita masih berjalan dalam jalan kebenaran. Kita boleh saja menyanyi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Sampai berurat di sini kita menyanyi itu. Kalau kita tidak berjalan dalam jalan kebenaran, itu tidak punya makna apa-apa. Hanya Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Tetapi kalau kita tidak berjalan dalam jalan kebenaran itu, tidak ada apa-apa yang dapat kita nikmati. Hubungan kita dengan Tuhan tidak terjaga. Jadi bila kita nyatakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, aku mau hidup di dalamnya, aku mau berjalan di dalamnya, aku mau melakukan kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada saya, barulah kita itu dapat memastikan ataupun menikmati kerinduan yang sungguh di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita hampir tergelincir. Ada yang membuatkan kita itu hampir tergelincir. Saya ingat satu kata-kata ataupun satu ungkapan yang diungkapkan oleh ibu saya sendiri dulu-dulu. Dia katakan kalau kereta api, di rel kereta api itu, di jalan kereta api itu, kalau kita letakkan duit 5 sen atau 50 sen, kereta api akan tergelincir. Saya pikir-pikir macam betul juga. Waktu itulah masih saya kanak-kanak. Tapi bila saya sudah besar, saya pikir-pikir belum ada kejadian juga yang begitu. Jadi artinya cerita itu hanya satu cerita kartun-kartun, Doraemon punya cerita. Jadi tapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, macam betul juga itu perkara. Kadang-kadang duit 5 sen itu boleh kita tergelincir, iman kita boleh tergelincir. Kadang-kadang duit 50 sen itu boleh, kadang-kadang iman kita boleh tergelincir. Itu kalau yang masih tapi sudah dinyatakan hari ini pun Ketua Richard ada sebut tentang persembahan, bahwa dalam persembahan di gereja kita tidak akan mengamalkan yang sen-sen lagi, melainkan yang ringgit-ringgit. Jadi ringgit-ringgit lain kita mau bagi, puluh ringgit, ratus ringgit itu yang kita mau. Puji Tuhan. Saya melihat hari ini persembahan di tempat di mana kami pergi hari ini 900. Wah, hari ini saja persembahan dia itu luar biasa. Jadi kenapa hal itu berlaku? Sebab kerinduan mereka di hadapan Tuhan sangat luar biasa. Jadi kita tidak mau tergelincir dengan keuangan, kita tidak mau tergelincir dengan hal-hal kecil yang membuatkan hubungan kita dengan Tuhan itu terabai. Kadang-kadang hal-hal yang kecil pun membuatkan kita mulai perlahan untuk berjalan bersama Tuhan. Padahal kita pernah menyatakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Tapi hal yang kecil, hanya selipar jipun saja kita sudah tidak mau datang ke gereja. Bingung? Beberapa waktu yang lalu saya punya selipar karena tanggung anjing pun dapat dicari juga. Itu selipar pasta sidang lagi diumumkan. Tapi dapat puji Tuhan sampai sekarang masih saya pakai.
Dan itu tidak membuatkan saya tergelincir ini. Kadang-kadang kita ini karena ayam saja pun kita mulai tergelincir iman. Karena anjing saja pun kita mulai tergelincir iman. Jadi jangan, jaga itu hati kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jangan mudah tergelincir itu iman. Jangan mulai perlahan langkah Anda bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan api rohmu mulai malap dan terpadam. Tetapi biarlah dia menyala terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan juga melirik ke arah hal-hal kepalsuan yang dunia sedang jabarkan untuk kita pada hari ini. Tahun depan dia katakan, ada yang sudah meramal bahwa tahun depan 2023 bulan 1, 6 hari bulan 1 2023 akan terjadi sesuatu, kegerakan ekonomi yang sangat lamban, sangat merundung. Jangan takut untuk menghadapi semuanya itu. Jangan biarkan iman kita tergelincir karena hal itu, tapi terus tetap memandang Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran. Nah, cek semula apakah kita masih berjalan di jalur kebenaran atau tidak. Pikiran kita masih di jalur kebenaran atau tidak. Perasaan kita, juga perbuatan kita, perkataan kita, cara pandang kita, cara hidup kita, cara makan kita, apakah itu masih di dalam jalur kebenaran. Cara makan itu ya jangan sampai hilang kontrol makan, nanti rusak seluruh. Ya, tidak apa Bapak pergi jogging juga, tapi untuk jemaat kita di sini belum ada yang saya nampak pergi jogging. Wah, semua dilatih. Penutup malam saja lah pergi di Lun sana. Jadi jaga itu pemakanan, cara makan perlu dikontrol. Itu juga salah satu daripada bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nanti kalau overdose makanan, jawaban dia bagaimana? Pergi hospital juga. Jadi ya kita mau cek itu semua. Jadi saudara, inilah 4 perkara yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita. Yaitu pertama, memelihara hubungan dengan sesama. Yang kedua, pelihara kesatuan roh. Jangan tinggalkan orang lain, tapi kita terus naik bersama-sama. Yang ketiga, kita memelihara kesetiaan untuk tetap rendah hati. Dan yang keempat, mari kita pastikan, sentiasa pastikan apakah kita itu masih berjalan dalam jalur kebenaran Tuhan. Firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu masih menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Jadi mari kita pelihara hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama, agar kerinduan kita tidak pudar atau lesu, tetapi semakin lama semakin menikmati kerinduan dengan Tuhan dan semakin dipuaskan di hadapan Tuhan, bukan semakin dipusaskan. Kamu tahu apa itu pusas? Siapa yang tahu apa itu pusas? Angkat tangan. Pura-pura lagi. 2 orang saja yang tahu. Padahal sikit-sikit nampak yang karena lakar di jalan raya itu yang ayam ke apakah? Ini sedang dibikin pusas dulu. Tapi di dalam Tuhan kita dipuaskan. Kita dipuaskan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa.